Tata tertib upacara bendera Hari Guru Nasional Senin tanggal 22 November 2021. 1. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. 2. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. 3. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dan dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Kabar, kawan dulu, siap. Kabar, kelas 10, kelas 11, kelas 12 siap untuk upacara bendera. Kapol, kelas 7, kelas 8, kelas 9 siap untuk upacara. Laksanakan, siap, laksanakan. 5. Pemimpin upacara mengistilahkan seluruh peserta upacara. Gerak. 6. Pembina upacara tiba di tempat upacara, peserta upacara disiapkan. 7. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor upacara Hari Guru Nasional tahun 2021 siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ya, maju. Jalan. Bendera siap. Ada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Tiga, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Guru kepada muridnya, karya Ritarani Maharani. Aku yang berdiri di hadapan hanya memberi sedikit dari ilmu. Hanya itu yang kami punya untuk anak-anak semua. Jalanmu masih panjang untuk menggapai impian. Nikmati segala petualangan, menyusuri segenap alam. Suatu hari nanti engkau harus mandiri, menapaki hari-hari tanpa ada yang menemani. Maka kuatkan ilmumu, kuatkan karakter dan jiwamu agar engkau menjadi orang besar. Kebaikan engkau tebar, berbagilah kepada sesama, selamatkan diri dari sifat kikir. Yang terbaik dari kalian semua
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahu al-azim wa shadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, operator, camat dan wakamat, seluruh keluarga, tenaga pendidik Pondok Pesantren Mubarak yang mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah, dimuliakan Allah, berikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beramanat untuk menyebarkan ilmunya kepada anak-anak kita semua. Amin. Pada peserta upacara, para santri, putra maupun putri yang kita dambakan, dan mudah-mudahan bisa mewarisi dari guru-guru kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga bisa mewarisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, bahwa NKRI sampai hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pertama dan yang utama dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional yang seharusnya tanggal 25, tapi ini di upacaranya ditaruh di hari Senin sekalian. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih dalam lindungannya, sehingga bisa menghirup udara segar dunia ini, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan dengan kesehatan kita bisa mensyukurinya untuk mengabdi kepadanya. Amin ya robbal alamin. Sholawat beriring salam, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepangkuan Nabi Agung Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Para peserta upacara yang dirahmati Allah, tadi telah kita mendengar ikrar guru, bahwasanya guru adalah pertama mengantarkan generasi bangsa iman dan takwa. Ini yang kalau kita lihat di Indonesia yang masih perlu ditanyakan. Banyak guru yang belum sampai tingkat iman dan takwa. Dengan bukti mendengar azan waktu sholat, masih banyak guru-guru yang belum menikmati azan, belum menikmati panggilan sholat. Ini yang pertama. Guru bahasa Sanskerta, yaitu artinya digugu dan ditiru. Guru adalah suri tauladan. Guru adalah pewaris Rasulullah SAW. Rasul juga guru, Rasul juga guru. Maka jabatan yang paling tinggi di sisi Allah adalah guru. Bahasa Arabnya adalah alim muta'alim. Dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari disebutkan, kalau orang alim mu'alim itu namanya besar di kerajaan langit, walaupun di bumi masih dikecilkan oleh masyarakat. Apalah artinya seorang guru? Guru itu seperti artis tapi miskin, dandannya hebat, gentleman, tapi kantongnya kosong. Itu sudah terkenal. Maka tolonglah
dan perlu diperhatikan. Oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengumuman Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka anak sekalian, ya, perhatikan betul, Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita akan derajatnya tinggi, jangan ninggal mengajar. Jangan ninggal mengajar. Walaupun Iqra, walaupun ABC. Maka guru jabatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah meninggalkan mengajar. Ini yang perlu diketahui. Ya. Hanya saja di Indonesia ini tidak bahasa Arab jadi guru. Kalau bahasa Arabnya mu'alim atau alim tadi. Kalau bahasa Arabnya ulama. Nah, kalau di Indonesia mungkin dewan guru. Perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya Indonesia adalah bekas penjajahan Belanda, sehingga Belanda bisa menjajah yang sekian ratus tahun itu karena dijajah keilmuannya. Di Indonesia terkenal ilmu umum, ilmu agama. Di Mekah nggak ada ilmu agama, itu tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Karena Senugargonya begitu gigih untuk menjajah sehingga dipilih-pilih. Ada ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga pada saat penjajahan, orang yang ahli agama diharamkan untuk ikut pemerintahan. Orang yang umum tidak paham agama sehingga menjadi antek-antek Belanda. Itulah politik Belanda sehingga bisa menjajah di Indonesia ini. Sehingga sampai sekarang masih banyak orang yang menyatakan ilmu umum dan ilmu agama. Anak-anak yang cerdas disuruh belajar umum, anak-anak yang idiot disuruh belajar agama. Maka itulah nasibnya pondok-pondok pesantren di Indonesia, hanya menjadi bengkel akhlak yang tidak baik, sehingga masih menang para pelajar karena IQ-nya tinggi ya. Sehingga ini sudah berhasil Indonesia ya. Intelektual tidak paham agama sehingga koruptor uang negara habis. Yang paham agama masih remeng-remeng, tidak jelas halal haramnya karena tadi dasarnya dari idiot. Sehingga kalau menguntungkan dikatakan halal, kalau merugikan dikatakan haram. Ini sudah berhasil didikan ya, dari tahun 70 sampai 90. Maka oleh Profesor Dr. Nuh Haji Nuh, yaitu mantan Menteri Pendidikan, kalau Indonesia karakter bangsa akan dirubah harus melalui pendidikan, harus melalui kurikulum ya. Sehingga beliau begitu akan selesai tugasnya membuat kurikulum 13 yang basisnya adalah kembali kepada jiwa, kembali kepada agama. Maka pada tahun ini dicanangkan bahwa Hari Guru 2001 adalah ya, gerakan hati pendidikan seutuhnya. Pendidikan seutuhnya itu adalah ya, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Begitu juga agama. Agama itu terdiri 3 unsur: Islam, iman, ihsan. Ihsan inilah yang belum sampai dipelajari oleh mayoritas orang yang beragama. Karena ihsan ini adalah pelajaran hati, kebersihan hati. Kalau orang sudah menjalankan ihsan, maka dunianya akan aman. Dan orang yang sudah menjalankan ihsan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muslimin. Belum ada ayat yang menyatakan innallaha yuhibbul muslimin. Tidak cukup kita muslim. Diterangkan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ihsan, namanya Islam, seluruhnya
rukun Islam itu dijalankan. Itu namanya Islam. Masih banyak orang Islam yang baru menjalankan syahadat sampai mati, tidak yang lain. Yang namanya rukun iman adalah 6. Rukun iman itu semuanya yang disebut iman. Dari iman kepada Allah sampai iman pada qada dan qadarnya Allah. Yang ketiga adalah ihsan. Rasulullah SAW ditanya malaikat Jibril, Rasul menjawab, yang namanya ihsan ata'budullah ka'annaka fa'inahu yarok wa ilam yarok fa'inahu yarok. Yang namanya ihsan itu merasa dirinya di mana saja melihat Allah. Melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, dilihat Allah. Ini yang belum bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi para santri masih jauh, masih memuliakan pengasuhnya, masih takut dengan manusia, tidak takut dengan Allah. Kalau namanya ihsan, merasa Allah selalu melihat, Allah selalu mendampingi, Allah selalu merasa. Maka kata ulama-ulama salaf, kun ma'allah. Wa ilam tasati kun ma'aman ma'allah. Wa ilam tasati kun ma'aman ma'allah. Kamu jadilah bersama dengan Allah. Kalau kamu tidak mampu bersama dengan Allah, bersamalah orang-orang yang bersama Allah. Belum mampu pula, bersamalah dengan orang yang bersama dengan Allah. Maka kalau kita sudah bersama Allah, maka tidak ada kesulitan dalam kehidupan. Allah menjamin, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah adalah bersama dengan orang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah hamba yang bersyukur dan bersabar. Artinya bersyukur, kalau mendapat nikmat disyukuri dengan mengembalikan kepada Allah. Kalau diberi musibah, sabar. Untuk terakhir dalam amanat ini, nanti setelah upacara ini, ya, tadi adalah guru adalah untuk mencerdaskan bangsa, maka hari ini dibuktikan. Dewan Guru kami berikan, kami serahin untuk memberikan persoalan atau soal-soal kepada anak didiknya sampai istirahat, ya, sampai istirahat. Yang juara 1 yang terbanyak menjawab juara 1, yang kedua, yang ketiga. Juara 1 diberi hadiah 300, juara 2 200, juara 3 100. Semua guru nanti memberikan soal sampai di mana kecerdasan anak didik kita. Kita buktikan, ya, yang paling jawab banyak berarti itu juara 1. Ya, dipilih hanya 3 juara. Ya, diberi waktu sampai waktu istirahat. Demikian amanah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan guru yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi syahid syuhada atau pejuang-pejuang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pahlawan di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشاكرين حمد العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerah hidayah kepada kami semua, rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai, laporan selesai. Laporan diterima, bubar. Siap. Ada pembina upacara. Hoi.